wabarakatuh. Okay, my class, this is first time, ini waktu pertama kali I teach you, saya mengajar kalian in my class, di kelas saya. So I don't know your name, jadi saya tidak tahu nama kalian. Please introduce yourself. Silakan perkenalkan diri kalian sendiri. First, nama saya adalah ini nama saya Muhammad Haddad Al-Qusay AF. Kalian bisa manggil saya Pak ya, Pak. Manggil Pak atau Se. Pak boleh, Se boleh, tapi jangan abang. Ya. Karena di sini kita belajar. Muhammad Haddad Al-Qusay, bisa manggil Pak Haddad atau Sehaddad atau Pak Al atau Seal, up to you Ustaz ya. Oke. Sekarang perkenalkan diri kalian dulu dari satu persatu. Contoh, berdiri nih, berdiri. Nama saya sekolah gitu ya. Habis itu langsung duduk. Paham? Paham. Nah, dari situ coba. Berdiri. Nama lengkap ya? Ya, nama lengkap ya. Nama saya Muhammad Akbar. Panggilannya? Akbar. Panggilan Akbar ya. Sit down please, silakan duduk. Next you. Muhammad Pak. Nama saya Muhammad Fadli. Ya, sit down please. Okay, continue. Perkenalkan nama saya Arsafin, dipanggil Apim. Ya, thank you so much. Arsafin. Okay, next. Situ aja. Berdiri. Nama saya Arsya Alaksi, dipanggil Arsya. Arsya. Thank you so much. Okay, continue. Nama saya Muhammad Jabar. Jabar. Okay, sit down please. Buka, situ aja, berdiri situ. Berdiri dekat di samping abang itu. Buka atasnya. Ya, siapa namanya? Muhammad Al-Bali Ridwan. Ya, dipanggil si Al. Al. Albar. Oke, continue. Duduk, bagus. Perkenalkan nama saya Adnan, thank you so much. Next you. Perkenalkan nama saya Putri Ramadhani Aulia, panggilan Putri. Putri, thank you. Next. Nama saya Muhammad Faiz Al-Mufti, dipanggil Paris. Paris, thank you so much. Next you. Nama saya siapa namanya? Huda. Huda, dipanggil Huda gitu. Dipanggil Thank you so Salah. much. Sit down please, duduk. Ya, next you. Nama saya Muhammad Al-Fariji, dipanggil Paris. Paris, thank you so much. So guys, keep silent. Okay, I have to know your name. So ini adalah suatu lembaran yang akan kita pelajari. Saya akan baca dulu ya. Rencana pembelajaran semester atau disingkat dengan RPS. RPS-nya adalah tujuan, yaitu setelah murid mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, maka murid akan mendapatkan dengarkan nih. Yang pertama, menentukan fungsi letak struktur dalam menggunakan relatif adjektif dari ungkapan sesuai dengan rumus atau letak susunan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menuliskan ungkapan teks atau bahasa yang tepat sesuai dengan tata letak rumus yang sudah ditetapkan.
Yang ketiga, mengungkapkan secara lisan sesuai dengan struktur teks dan kebahasaan yang tepat sesuai dengan apa yang dituliskan. Yang keempat, menerapkan pembelajaran dalam berinteraksi dengan masyarakat atau teman sekelas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mempraktekkan atau mengajarkan ulang pembelajaran kepada murid yang kurang memahami atau menguasai materi. Yang keenam, murid mampu menjelaskan serta memaknai bahan ajar dengan rasa tanggung jawab selama proses pembelajaran berlangsung. Yang terakhir, tujuh, guru melakukan metode atau strategi terbaik guna untuk memicu pemahaman murid tentang materi ajar. Sampai sini ada yang bertanya? Jelas? Jelas, oke. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Murid mampu berdiskusi dengan tim kelompok. Nah, berarti kita buat tim kelompok nanti ini. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran secara mendalam. Yang ketiga, mengembangkan ide untuk dapat menguasai materi pembelajaran. Yang keempat, bersikap jujur, disiplin, serta bertanggung jawab. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, meringkas hasil diskusi di sebuah kelompok, mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Buat kelompok kita berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 orang. Berarti satu kelompok 2 orang. Jadi itu pakai peci ya. Itu salah. Oh, salah, weh, nah. Nah, Fadli. Nah, Muhammad Akbar Lubis. Nah, Akbar. Ya, siap. Kita itu di sini belajar bahasa Inggris tentang ya, pegang pensil masing-masing, pegang kertas masing-masing. Judulnya itu relatif adjektif. Coba bilang relatif adjektif. Catat dulu di kertas yang saya kasih tadi, Relatif adjektif. Nah, fokus ke sini. Apa itu relatif adjektif? Relatif adjektif adalah buat catatan di bawah. Adalah kata penghubung yang berfungsi menggabungkan dua kalimat karena untuk menghindari kata yang sama pada kalimat yang baru. Nah, tengok sini. Saya duduk aja ya, biar nampak. Relatif adjektif ini dia itu fungsinya itu menggabungkan dua kalimat. Ini kalimat. Tengok sini. Di sini kalimat. Gimana supaya caranya kalimat kedua ini digabungkan, tetapi tidak adanya kalimat yang sama. Letak daripada relatif adjektif itu di tengah sini. Relatif adjektif itu ada 4. Yang pertama which. Coba bilang which.
Yang kedua whose. Whose. Yang ketiga whom. Yang keempat ada who. Who. Which, whose, whom, dan who. Apa arti keempat ini? Artinya yang. Apa artinya? Yang. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada apa tadi? Which. Nah, fokus ke sini. Which. Which ini digunakan untuk benda. Nih, contohnya nih. Apa nih? Benda apa nih? Bahasa Inggrisnya table. Meja, kursi, TV, dinding. Apa lagi? Apa nih? Spidol, pensil, pulpen, roll, buku, setip, tas, helm, kipas angin, atap. Banyak benda ya. Pertama untuk benda, yang kedua untuk hewan. Contoh. Apa? Kucing, ayam, harimau, kambing, kuda, banyak hewan ya. Paham? Which for untuk thing, benda, ataupun animal atau hewan. Paham? For example, contohnya apa arti tadi which? Yang. Yuk kita buat contohnya. Simple, hewan, sebutkan satu hewan. Kucing, yang di rumah ya, kucing. Kucing yang berada di apa namanya, di dapur. Kucing yang berada di dapur berwarna putih contohnya. Yuk, gimana bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggris kucing? Cat. The cat. Masuk kata yangnya. Kucing yang. Gitu tadi kan contohnya. Kucing yang. Apa bahasa Inggris yang untuk ini tadi, untuk hewan atau binatang? Which. Ya. The cat which yang berada di dapur tadi ya. In the kitchen. Berwarna is apa bahasa Inggris putih? White. Nah, ini dia. The cat which is in the kitchen is white. Jadi kucing yang berada di dapur berwarna putih. Jadi question, ada yang mau bertanya? Paham? Paham ya? Gampang. Yuk lanjut nomor 2. Yang keduanya apa? Whose. Whose for untuk possessive. Untuk kepunyaan. Meja ini punya Albar contohnya. Untuk kepunyaan, untuk diri kita sendiri atau milik orang lain, pokoknya siapa yang punya itu maka gunakan whose. Contoh, masuk ke contoh biar paham.
Contoh. Albar yang. Yang. Maka gunakan whose. Whose. Albar yang. Ibunya atau maknya, whose mother. Albar yang ibunya adalah seorang guru. Adalah murid saya. Albar whose mother is a teacher is my student. Albar yang ibunya adalah seorang guru adalah murid saya. Artinya Albar itu murid se. Paham kan? Yang ketiga, ada pertanyaan di sini? Ada ya. Yang ketiga, who. Nah, who sama whom ini sama. Who. Kalau who dia subjek. Who dan whom ini untuk for people, untuk orang. Paham? Contoh. Anak laki-laki, the boy, yang whom. Kenapa whom? Karena dia orang, objek. Whom yang saya ajar, I teach, adalah murid saya. Is my students. Ya, kita baca sama-sama dulu. Dengarkan ya. Ikuti relatif. Bacalah. Relatif. Adjektif. Yang pertama. Which. Untuk hewan atau benda. Contoh. Ya, ini kita baca contohnya. The cat which is in the kitchen is white. Nah, kucing yang berada di dapur berwarna putih. Any question? Ada pertanyaan enggak, Dak? Paham? Ya, habis ini kita bawa soal ya. Yang kedua whose. Untuk kepunyaan. Contoh, Albar whose mother is a teacher is my student. Albar yang ibunya adalah seorang guru, murid saya. Artinya bahwa Albar itu adalah murid Terakhir, yang ketiga, who dan whom. Untuk orang. Contoh, the boy whom
I teach is my students. Ya. Anak laki-laki itu anak laki-laki yang saya ajar adalah murid saya. Adalah murid saya. Sampai sini paham? Ya. Coba kita buat soal ya, biar lebih paham ya. Coba kita buat kelompok ini. Jadi ini kan saya buat soal, jadi ngerjainnya per kelompok. Satu kelompok berapa orang tadi? 2 orang. Oke, nomor 1 kita buat contoh dulu. Kita buat soal, kerjanya sama-sama. Number 1, nomor 1. Kucing, kambing. Nomor 1 ya? Ya, kambing yang di hutan itu berwarna hitam. Ya, coba kerjasama ya. Nomor 2, Surya yang ayahnya seorang dokter gigi adalah teman saya. Ya, saya kasih waktunya 2 menit kerjasama. Siapa yang udah siap boleh kumpul ke depan ya. Udah kerjain, bagus-bagus duduknya. Siapa yang udah bisa kerjakan sama kelompoknya kerjasama. Yang udah siap kumpul ke depan. Yang tak tahu silakan bertanya. Sini kumpul dari sini. Nah, lanjut. Duduk bagus-bagus. 2-2. Nanti saya panggil duduk itu loh. Nih. Jalan. Selamat hari bahagia. Ibu, ya. Oke, next sini Albar punyanya, kelompoknya sini. Bawa itu punya badanan juga. Pensilnya punya siapa tadi? Punya kami sendiri. Ya. Nah, duduk. Duduk sana. Ini punya siapa nih? Punya Wak Pasar. Punya Karel deh. Paris. Duduk aja situ, duduk aja. Ya, next kelompok terakhir.